Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Dewangga dengan NIM 0811908171733067. Maaf sebelumnya. Oke, baik, saya berasal dari Fakultas Sains dan Teknologi dari Universitas Airlangga dengan prodi Teknik Biomedis. Baik, di sini saya akan membuat video tentang yaitu penugasan UTS pemrograman komputer. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada video yaitu yang pertama adalah periferal komputer atau komponen perangkat yang membangun komputer. Kemudian yang kedua adalah bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman yang saya digunakan pada komputer. Baik, yang pertama adalah pengertian periferal. Nah, periferal sendiri yaitu perangkat keras yang dihubungkan ke komputer yang berfungsi untuk meningkatkan kegunaannya dan beberapa. Nah, contoh beberapa periferal yaitu yang pertama ada printer atau pencetak, yang kedua ada pemindai atau scanner, kemudian ada mikrofon dan pengeras suara. Baik, yang pertama adalah keyboard. Nah, keyboard sendiri itu berfungsi untuk memasukkan karakter, huruf, angka, serta simbol atau touch yang tersedia pada keyboard ke komputer. Nah, keyboard sendiri juga dapat berfungsi untuk menjalankan perintah dan instruksi user ke komputernya. Jadi selanjutnya ada mouse. Nah, mouse sendiri diberi nama mouse karena bentuknya yang kecil dan segenggam seperti tikus dan memiliki kabel panjang. Nah, mouse yang sekarang tidak memakai kabel dan cenderung wireless ya. Nah, mouse sendiri itu berfungsi untuk melakukan instruksi atau perintah dari user kepada komputer melalui kursor yang tersedia di dalam sistem operasi. Nah, tidak semua komputer dapat diberikan instruksi melalui kursor. Contohnya adalah sistem berbasis operasi CLI atau Command Line Interface. Nah, di sini fungsi mouse tidak akan berguna karena CLI sendiri itu merupakan program operasi yang hanya menerima perintah atau instruksi dari keyboard. Nah, oke, baik. Selanjutnya ada mikrofon. Nah, mikrofon sendiri itu merupakan alat periferal yang berfungsi untuk memasukkan visual data berupa suara. Mungkin teman-teman juga udah tahu semuanya kan. Terus kemudian ada kamera. Nah, kamera sendiri merupakan periferal komputer yang berfungsi untuk memasukkan data visual dan gambar. Bisa dilihat seperti yang di sini ya, di gambar yaitu tangan saya di sini merupakan hasil dari jepretan dari kamera. Nah, ya. Selanjutnya adalah monitor. Nah, monitor sendiri merupakan perangkat output yang menampilkan data grafis yang berasal dari sumber-sumber data grafis seperti CPU, satelit, dan bermacam data grafis yang lainnya. Contohnya kegunaan monitor seperti kalian dapat melihat saya pada video ini, berarti kalian menggunakan fungsi dari monitor tersebut. Ya. Selanjutnya adalah speaker. Nah, tadi kan mikrofon berfungsi sebagai alat input yang memasukkan suara ke dalam komputer. Di sini speaker bertindak sebagai sebaliknya, yaitu mengeluarkan suara dari dalam komputer. Nah, seperti kalian mendengarkan suara saya dari video ini, berarti kalian sudah menggunakan fungsi dari speaker. Selanjutnya adalah motherboard. Motherboard sendiri merupakan bagian pemrosesan device prosesor. Nah, fungsi motherboard sendiri seperti katanya yaitu mother, yaitu ibu, yang berarti tempat untuk bernaung. Nah, di sini motherboard berfungsi sebagai tempat untuk menempel atau memasangkan perangkat komponen komputer yang lainnya. Nah, sekaligus menjembatani perangkat komponen satu sama lain. Oke, baik, selanjutnya ada CPU atau prosesor. Nah, prosesor di sini itu pada komputer diibaratkan sebagai sebuah otak. Nah, fungsi otak sendiri yaitu menjalankan dan mengendalikan kerja komputer dan bekerja sama dengan komponen-komponen lainnya untuk menjalankan sebuah program. Nah, di sini semakin bagus prosesor, maka semakin cepat suatu komputer menjalankan sebuah program atau memulai sebuah program. Oke. Selanjutnya ada video card. Nah,
Video card merupakan peripheral yang paling utama yang berfungsi untuk memproses visual berupa tampilan atau interface komputer. Perangkat ini bertanggung jawab untuk menampilkan layar komputer di monitor ataupun proyektor. Nah, bagus tidaknya visual interface komputer tergantung pada bagus tidaknya VGA. Nah, monitor di dalamnya terdapat monitor dihubungkan sebelumnya dihubungkan kepada VGA sehingga dapat menampilkan gambar yang telah diproses. Seperti kalian melihat pada gambar ini, apabila pada gambar komputer kalian sangat bagus, berarti kalian menggunakan VGA yang bagus tentunya. Selanjutnya ada audio card. Tadi ada video card, yaitu berfungsi sebagai gambarnya. Audio card sendiri yaitu berfungsi sebagai audio, yaitu menyimpan dan mengeluarkan suara. Oke. Baik, selanjutnya ada network card, yaitu sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan komputer untuk ke sebuah jaringan komputer. Nah, jenis card yang beredar dapat menjadi dua jenis, yaitu fisik, yaitu contohnya network card Ethernet, token ring, dan lainnya. Sementara network card yang bersifat logis, yaitu loopback adapter dan dial-up adapter. Nah, setiap jenis network card diberi nomor alamat yang disebut MAC address yang bersifat statis dan dapat diubah oleh penggunanya. Selanjutnya ada random access memory atau bisa disingkat RAM. Nah, RAM sendiri berfungsi untuk membaca dan menyimpan data untuk sementara, serta membantu performa grafis dan pengolahan data. Nah, tadi merupakan penjelasan sedikit tentang bagian peripheral pada komputer. Nah, sekarang mari kita bahas bahasa pemrograman yang ada di komputer. Seperti yang terlihat pada gambar, ini merupakan salah satu contoh-contoh dari bahasa pemrograman komputer. Ada Python, Java, JavaScript, C++, PHP, dan Perl. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan 3 bahasa yang sudah saya pahami. Nah, bahasa yang pertama adalah bahasa C. Nah, bahasa C sendiri merupakan bahasa pemrograman komputer yang dibuat pada tahun 1972 oleh Dennis Ritchie. Nah, sistem ini digunakan sebenarnya pada operasi Unix di Bell Telephone Laboratories. Nah, meskipun C yang dibuat untuk memprogram sistem dan jaringan komputer, namun bahasa ini sering digunakan untuk mengembangkan software aplikasi. C juga banyak dipakai dalam berbagai jenis platform sistem operasi dan arsitektur komputer. Nah, bahkan terdapat beberapa compiler yang sangat populer telah tersedia. Nah, C secara luar biasa mempengaruhi bahasa populer lainnya, terutama C++ yang merupakan ekstensi dari C. Selanjutnya adalah C++. Nah, C++ sendiri itu merupakan bahasa yang ekstensi dari C. Nah, diciptakan oleh Beecher, Strostrup, dan merupakan pengembangan dari bahasa C seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, pada awal 1970-an, bahasa ini merupakan peningkatan dari bahasa sebelumnya, itu bahasa B. Nah, pada awalnya bahasa tersebut dirancang sebagai bahasa pemrograman yang dijalankan pada sistem Unix, bahasa C. Nah, pada pengembangannya versi ANSI atau American National Standard Institute, pada pemrograman C menjadi versi dominan. Nah, meskipun versi tersebut sekarang jarang dipakai dalam pengembangan sistem dan jaringan maupun untuk sistem embedded. Nah, Beecher Strostrup pada Bell Labs pertama kalinya mengembangkan C pada awal 1980-an untuk mendukung fitur C++ dibangun efisiensi dan sistem support untuk mengembangkan pemrograman tingkat rendah atau low level coding. Nah, pada C++ ditambahkan juga konsep-konsep baru seperti class yang bersifat dengan sifat-sifatnya seperti inheritance dan overloading. Nah, salah satu pembedaan bahasa C++ dan C adalah dukungan terhadap konsep pemrograman berorientasi objek atau object oriented programming. Nah, selanjutnya ada bahasa Java.
Java sendiri merupakan bahasa pemrograman yang dapat dijalankan di komputer maupun di telepon genggam. Nah, bahasa ini dibuat oleh James Gosling yang masih bergabung pada Sun Microsystems yang saat ini merupakan bagian dari Oracle dan dirilis pada tahun 1995. Bahasa ini banyak mengadopsi sintaks yang terdapat pada C dan C++, namun dengan sintaks model yang lebih sederhana serta dengan dukungan rutin aras bawah yang minimal. Nah, aplikasi berbasis Java umumnya berkompilasi dalam bytecode dan dapat dijalankan pada mesin virtual Java atau bisa disingkat JVM, Java Virtual Machines. Nah, Java merupakan bahasa pemrograman yang bersifat umum dan non-spesifik dan secara khusus didesain untuk memanfaatkan dependensi implementasi seminimal mungkin. Nah, karena fungsionalitasnya yang memungkinkan aplikasi Java mampu berjalan di platform sistem dan operasi yang berbeda, Java dikenal juga sebagai tulis sekali dan jalannya dimanapun, karena kalian bisa menuliskan skrip Java, tapi bisa dapat menjalankannya di aplikasi manapun. Nah, saat ini Java merupakan bahasa pemrograman yang paling populer digunakan secara luas dan dimanfaatkan banyak dalam pengembangan berbagai jenis perangkat lunak aplikasi. Baik, sekian tadi merupakan video tentang penjelasan perangkat peripheral komputer dan bahasa pemrograman yang ada dalam komputer yang saya ketahui dan saya pahami. Nah, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton dan semoga sehat selalu tentunya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga hari Anda menyenangkan. Dadah.